kita bicara mengenai plot ya teman-teman, atau alur cerita dari sebuah novel yang bertemakan pesantren ya pada umumnya. Jadi pada umumnya sebuah alur cerita dari novel bertemakan pesantren itu adalah novel yang menceritakan perjalanan hidup dari seorang tokoh utama dari orang-orang yang ada di pesantrennya, baik itu cerita mengenai santri-santrinya sendiri, ataupun juga mungkin mengenai cerita pengelola ataupun pengurus pesantrennya ya, baik itu kiainya ataupun ustadz ataupun ustazahnya. Jadi apapun itu, siapapun itu yang menjadi tokoh utama dari sebuah novel yang bertemakan pesantren, pasti yang dibahas adalah perjalanan hidup dari yang bersangkutan ya di dalam kehidupan pesantren yang itu tadi 24 jam berada dalam satu lingkungan ya, tidak keluar ya, artinya apa? Terutama bagi santrinya ya. Jadi mereka kan bisa jadi dalam 1 bulan mereka tidak keluar dari lingkup pondok pesantrennya gitu, kecuali kalau ada hal-hal yang memang memungkinkan mereka untuk keluar ya. Jadi 24 jam sehari mungkin bisa 1 bulan, ketika waktu kunjungan barulah mereka mungkin bisa melihat tanda petik dunia luar ya. Jadi itu teman-teman alur cerita dari sebuah novel yang bertemakan pesantren itu ya pasti itu tadi ya, bercerita mengenai perjalanan hidup ya dari tokoh utama yang ada di sebuah pesantren gitu. Nah kemudian tadi kita bahas perjalanan hidup siapa saja sih sebetulnya yang dibahas ataupun tokoh utama dari sebuah novel bertemakan pesantren itu ada beberapa, tergantung si penulis ya, dia mau menceritakan alur ceritanya ataupun titik berat ceritanya kemana gitu. Tapi secara umum ada 3 tokoh yang bisa menjadi tokoh utama dari novel bertemakan pesantren ya. Pertama tentu santrinya sendiri ya, jadi kehidupan, apakah itu kehidupan pribadi ataupun kehidupan bersama dari santri dari sebuah pondok pesantren itu bisa menjadi tokoh utama dari novel pesantren gitu. Kemudian yang kedua adalah dari kiainya ya. Jadi kan kalau mungkin teman-teman yang sudah agak paham ya mengenai kehidupan pesantren, terutama mungkin pesantren yang relatif tradisional itu kan sentralnya adalah di kiai ya. Jadi pemuka agama Islam yang paling ahli lah di pondok tersebut, bahkan mungkin juga pendiri dari pondok pesantren tersebut itu biasanya menjadi titik sentral ya, titik pusat dari kegiatan di sebuah pondok pesantren. Itulah yang sebenarnya disebut sebagai kiai ya. Jadi bisa saja juga membahas masalah pak kiainya gitu sebagai tokoh utama dari cerita di bertemakan pondok pesantrennya. Ataupun yang ketiga bisa juga bercerita mengenai pengurus pesantren yang lainnya, baik ustazah, ustadznya, ataupun juga mengenai guru-guru yang ada di pondok pesantren. Itu bisa juga menjadi tokoh utama dari sebuah novel bertemakan pesantren ya, tergantung lagi-lagi penulisnya mau menulisnya ke arah mana ya. Kalau yang novel saya ini Cintaku Berawal dari Pesantren, karena dia novel anak ya sebetulnya, jadi ya saya tokoh utamanya adalah si santrinya sendiri ya. Hanya memang tidak hanya 1 orang santri, tapi saya bercerita persahabatan dari 4 orang santri di sebuah pondok pesantren, yaitu itulah 4 orang santri tersebut sebagai suatu sahabat yang saling mendukung, saling menyokong, saling memberikan semangat, saling saling menolong, saling memberikan dukungan moral. Itu 4 orang itulah yang menjadi sentral ataupun juga tokoh utama dari novel Cintaku Berawal dari Pesantren. Jadi itu ya.